Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk teman-teman yang melihat video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan terutama karena pandemi ini banyak sekali berita duka, dan semoga ini dapat menjadi kekuatan kita untuk tetap bertahan. Dan di saat ini saya akan sedang ada ujian akhir semester mata kuliah dari teori komunikasi. Saya Bimo Nugroho, NIM 19.3043, mahasiswa semester 4. Dan berikut saya akan membawakan teori komunikasi silab. Teori komunikasi tentang mata kuliah yang diampu oleh dosen favorit saya sendiri, bernama Pak Fajar Junaidi atau biasa kita panggil Pak Jun. Sebelumnya, teori pertama yang akan saya bawakan adalah teori tentang komunikator simbolik interaksionalisme. Sebelum masuk ke teorinya, kita bahas dulu nih sejarahnya apa. Masa kita udah tahu teori tapi belum tahu sejarahnya. Nah, sejarahnya adalah interaksionalisme simbolik ini teori yang paling sering dikaitkan dengan George Herbert Smith, yang telah mempengaruhi generasi cendekiawan di sejumlah bidang, di bidang humaniora dan ilmu sosial. Dan teori interaksionalisme simbolik ini telah diterima dengan baik di bidang komunikasi karena menempatkan komunikasi di garis depan studi tentang keberadaan sosial manusia. Lalu apa sih dampak pemikirannya? Dampak pemikiran dari interaksionisme simbolik ini sebagai perspektif teoritis memiliki dampak yang mendalam pada bidang komunikasi, terutama meskipun tidak hanya pada sarjana interpretatif kualitatif dalam komunikasi interpersonal. Pendekatan holistik untuk komunikasi ini paling baik dipahami dengan memeriksa 3 topik dasar. Topik yang pertama adalah interaksi simbolik, hubungan makna dan pikiran dan hakikat diri. Lalu interaksinya. Interaksionisme simbolik menolak model stimulus sampai respon dari perilaku manusia yang menonjol dalam banyak teori psikologis dan sosiologis. Lalu selanjutnya itu interaksi manusia. Menurut interaksionisme simbolik tidak terdiri dari 2 atau lebih aktor yang perilakunya terkait dalam rangkaian rantai sebab akibat sederhana, di mana perilaku masing-masing aktor mendorong respon langsung dan tidak terpikirkan dari yang lain. Lalu bagi seorang interaksionis simbolik ini, interaksi emang harus dipahami nih sebagai proses koordinasi timbal balik dan pengambilan peran yang dinamis dan berkembang. Lalu tingkah laku masing-masing aktor tidak lepas dari respon yang lain atau dari pola yang terbentuk dari interaksi mereka secara keseluruhan. Si Herbert Smith ini menggambarkan proses ini pada tingkat yang paling sederhana. Sebagai percakapan gerak tubuh, Smith mencatat bahwa level paling sederhana ini adalah yang paling khas dari interaksi hewan, seperti dalam kasus perkelahian 2 anjing yang biasa kita lihat dari YouTube sih, dan bisa kita lihat dari kawasan sekitar lingkungan sekitar kita. Tindakan manusia yang biasanya lebih kompleks. Dan lalu pada tingkat yang paling sederhana, sebuah gerakan awal di hadapan orang atau hewan lain merupakan sebuah isyarat. Itu bukanlah tindakan yang lengkap itu sendiri, tetapi sebuah indikasi awal dari tindakan di masa depan. Nah, lalu ada individu lain yang menanggapi isyarat ini dengan salah satu isyaratnya sendiri yang menunjukkan alur tindakannya di masa depan sama dengan gerakan. Keduanya ini membuat aktor pertama merespon dengan gerak lain dan seterusnya. Yang penting dalam catatan ini adalah bahwa setiap individu memanfaatkan isyarat orang lain dan tindakan masa depan yang cenderung dalam konstruksinya sendiri. Selain itu, isyarat pihak lain dapat secara signifikan mengubah atau bahkan menghentikan seluruh lini tindakan aktor. Lalu, bagi seseorang interaksionis simbolik, bahkan interaksi yang paling dasar pun merupakan proses orientasi timbal balik yang berkelanjutan daripada serangkaian rangsangan dan tanggapan. Si Herbert Bluner ini mengutarakan 3 prinsip utama interaksionisme simbolik, yakni mengenai pemaknaan atau bisa kita sebut meaning, bahasa atau bisa disebut language, dan pikiran thought.
Bloomer menyebutkan premis pertama bahwa human act toward people or things on the basis of the meaning they assign to those people or things. Nah, artinya bisa kalian cari di Google atau kalian udah tahu. Manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak lain tersebut. Premis kedua Bloomer adalah meaning arise out of social interaction that people have with each other. Makna bukan hadir atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. Dan makna tidak bisa muncul dari sananya. Makna berasal dari hasil proses negosiasi melalui penggunaan bahasa language dalam perspektif interaksional simbolik. Premis ketiga Bloomer yang menyebutkan individual interpretation of symbol is modified by his or her own thought process. Terus interaksionalisme simbolik menggambarkan proses berpikir sebagai perbincangan diri sendiri. Mead dengan demikian mencirikan interaksi manusia ini sebagai proses indikasi isyarat bermakna yang dilakukan oleh aktor, dan interpretasi makna yang dikaitkan oleh aktor lain, tindakan masa depan tertentu yang dikaitkan dengan isyarat itu. Atas dasar interpretasi itu, aktor kedua membangun indikasinya sendiri yang sekali lagi harus ditafsirkan oleh aktor pertama sebagai momen berikutnya dalam koordinasi aktivitas mereka yang sedang berlangsung. Lalu, interaksionisme simbolik percaya bahwa makna sesuatu tidak dapat ditentukan di luar, contohnya tertentu dari interaksionalisme simbolik. Jadi dalam arti tertentu, interaksi simbolik menghasilkan objek-objek yang menjadi tujuannya, lingkungan atau dunia yang ditanggapinya. Selain itu, Mead berpendapat bahwa definisi makna berlaku untuk hal-hal dan juga orang, konsep abstrak serta contoh konkret dan entistatis serta proses dinamis. Lalu implikasi lain dari pernyataan ini adalah bahwa makna tidak sepenuhnya pribadi melainkan produksional. Nah, karena interaksional adalah asal mula makna. Makna tidak dapat dikaitkan dengan proses individu dan psikis individu. Aktor individu harus diajari seperangkat makna yang sesuai dan relevan yang berguna untuk navigasi lingkungan mereka yang terjadi baik melalui pembelajaran dan melalui interaksi khusus dengan aktor sosial lainnya yang menyampaikan yang disetujui secara sosial untuk objek. Lalu, seperti dalam pembahasan interaksional di atas, seorang aktor mempelajari apa yang dimaksud sebuah objek melalui proses pengambilan peran dan mengonsumsi perspektif faktor lain berkenan dengan objek tersebut. Proses sosial ini merupakan inti dari pernyataan tentang makna. Interaksi sosial adalah sarana untuk penciptaan, negosiasi, dan rekreasi objek-objek yang membentuk dunia sosial. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari uraian makna ini adalah bahwa interaksionisme simbolik pikiran juga bukanlah fenomena psikis individu yang ketat. Pikiran sebaliknya adalah aktivitas yang bersumber dari sosial. Maka lebih baik bicara tentang pikiran daripada pikiran kata benda. Ketika kelancaran perilaku tidak reflektif seorang aktor terganggu karena ada rintangan, aktor tersebut dipaksa untuk berhenti sejenak dan terlibat dalam tindakan interpretif. Dan berikutnya teori yang kedua adalah teori struktural. Organisasi sebagai birokrasi menurut M. Weber. Suatu organisasi terdiri dari hubungan yang ditetapkan antara jabatan-jabatan. Tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas yang disalurkan di antara berbagai jabatan sebagai kewajiban. Kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan saat sah menduduki jabatan. Garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. Suatu sistem aturan atau regulasi yang umum tapi tegas yang ditetapkan secara formal, mengatur tindakan dan fungsi jabatan dalam organisasi. Prosedur dalam organisasi bersifat non formal dan interpersonal. 1. Adanya prosedur untuk menjaga disiplin anggota. 2. Anggota organisasi harus memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi. 3. Pegawai dipilih untuk bekerja dalam organisasi berdasarkan kualifikasi teknis. Dan 4. Penilaian kenaikan jabatan dilakukan berdasarkan senioritas dan prestasi kerja. Nah, kita masuk ke teori perilaku nih. Teori perilaku nih ada teori komunikasi sampai kewenangan menurut Chester Barnard. Organisasi formal yaitu adalah suatu sistem kegiatan dua orang atau lebih yang dilakukan secara sadar dan terkoordinasikan.
Dan yang kedua, menitik beratkan konsep sistem dan konsep orang. Eksistensi organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Fungsi utama pimpinan adalah mengembangkan memelihara suatu sistem komunikasi. Dan 4 syarat yang mau menerima pesan otoritatif. Orang tersebut memahami pesan yang dimaksud, dan orang tersebut percaya bahwa pesan itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Orang tersebut percaya pada saat memutuskan bekerja sama yang dimaksud sesuai dengan minatnya, jadi harus sama-sama minat gitu. Dan orang tersebut memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan sesuai dengan kompetensi dirinya. Lalu teori hubungan manusia menurut Elton Mayo. Melakukan penelitian di komplek Horton milik Western Electric Company. Efek Horton, perhatian terhadap orang-orang boleh jadi mengubah sikap dan perilaku pekerja. Moral dan produktivitas dapat meningkat apabila para pegawai mempunyai kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Kondisi kerja yang menyenangkan, bebas, dan membahagiakan dapat meningkatkan produktivitas. Lalu ada 4 teori Likert. Yang pertama, 1. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi untuk mengarahkan orang lain agar mengarahkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Francis Likert dari Universitas Michigan. Gaya kepemimpinan yang berlandaskan pada hubungan antara manusia melalui hasil produksi dari sudut pandang manajemen yang kemudian dikenal dengan 4 System Theory. 4 sistem kepemimpinan menurut Likert tersebut antara lain adalah sistem otokratis eksploitif. Pada sistem otokratis eksploitif ini, pemimpin membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan pemerintah para bawahan untuk melaksanakannya. Standar dan metode pelaksanaan juga secara kaku ditetapkan oleh pemimpin. Pemimpin tipe ini sangat otoriter, mempunyai kepercayaan yang rendah terhadap bawahannya, memotivasi bawahan melalui ancaman atau hukuman. Komunikasi yang dilakukan satu arah ke bawah atau bisa kita sebut top down. Ciri-ciri sistem otokratif eksploitif ini antara lain: 1. Pimpinan menentukan keputusan. 2. Pimpinan menentukan standar pekerjaan. Pimpinan menerapkan ancaman dan hukuman. Dan komunikasi top down. Pada sistem otokratis paternalistik. Pada sistem ini, pemimpin tetap menentukan perintah-perintah, tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemimpin mempercayai bawahan sampai tingkat tertentu, memotivasi bawahan dengan ancaman atau hukuman, tapi tidak selalu dan memperbolehkan komunikasi ke atas. Pemimpin memperhatikan ide bawahan dan mendelegasikan wewenang, meskipun dalam pengambilan keputusan masih melakukan pengawasan yang ketat. Lalu pada ciri sistem otokratis paternalistik antara lain, pimpinan percaya pada bawahan. 2. Motivasi dengan hadiah dan hukuman. Adanya komunikasi ke atas, mendengarnya pendapat dan ide bawahan, dan yang terakhir adanya delegasi wewenang. Pada sistem konsultatif, pada sistem ini pemimpin menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah hal-hal itu yang didiskusikan dahulu dengan bawahan. Bawahan dapat membuat keputusan mereka sendiri tentang cara pelaksanaan tugas. Penghargaan lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman dan hukuman. Dan yang kedua, pemimpin mempunyai kekuasaan terhadap bawahan yang cukup besar. Pemimpin menggunakan balasan insentif untuk memotivasi bawahan dan kadang-kadang menggunakan ancaman atau hukuman. Komunikasi 2 arah dan menerima keputusan spesifik yang dibuat oleh bawahan. Ciri konsultatif antara lain komunikasi 2 arah, dan yang kedua pimpinan punya kepercayaan pada bawahan, dan yang terakhir pembuatan keputusan dan kebijakan yang luas pada tingkat atas. Ya, dan berikut inilah akhir dari teori komunikasi untuk ujian akhir semester ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari akhir. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.